Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menulis sejarah Indonesia atau yang disebut sejarah nasional Indonesia ternyata merupakan aktivitas yang sulit ya, karena sebenarnya tidak hanya itu. Ternyata sejarawan Indonesia ketika memberikan nama atau label terhadap karya sejarahnya ini cukup sulit gitu ya, karena tidak bisa diseragamkan atau sulit digeneralisasikan, karena memberi nama bagi orang Indonesia ini sebenarnya nama tidaklah ya sebuah kata, tetapi di dalam sebuah nama ini terkandung makna, terkandung doa, terkandung juga maksud dan tujuan dari penulisan itu. Jadi kalau katakanlah bangsa barat mengatakan apalah arti sebuah nama, maka nama bagi kita bangsa Indonesia harus tidak semau-maunya ya, jadi harus pakai dasar yang jelas. Nah, sejarah Indonesia atau ada yang menulis sejarah nasional Indonesia ini suatu hal yang sebenarnya dianggap oleh para sejarawan suatu nama atau label yang tidak tepat. Nah, mengapa begitu? Karena Indonesia misalnya adalah bukan nama asli bagi bangsa yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi Indonesia adalah nama yang baru sama sekali. Artinya nama itu tidak dikenal oleh manusia yang hidup di kepulauan ini ya secara keseluruhan, karena kata Indonesia ini berasal dari ya, katakanlah bahasa asing gitu ya. Jadi bahasa asing yang kemudian dipakai sebagai kepulauan Hindu gitu ya, karena memang Indonesia ini kalau dipandang dari India, dia sebenarnya merupakan bangsa yang mendapat pengaruh dari kebudayaan India, maka kemudian disebut ya, Indonesia itu kepulauan Indonesia atau kepulauan India. Maka Indonesia seringkali disebut salah satu negeri Hindia belakang. Nah, sebelum muncul kata Indonesia, Belanda mengatakan negeri yang dijajahnya itu adalah Hindia Belanda, yaitu negeri dari India, pengaruh India yang dijajah oleh Belanda, maka disebut Hindia Belanda. Dan nanti ketika Hindia Belanda mengikuti Piala Dunia, maka penyebutan negara itu adalah Hindia Belanda ya, jadi bukan Indonesia. Jadi Indonesia merupakan kata yang baru muncul pada abad ke-20, sehingga orang-orang atau bangsa Indonesia di desa-desa tentu saja tidak pernah mengetahui akar dari kata Indonesia.
Sehingga penamaan sejarah Indonesia ini termasuk nama yang sungguh-sungguh baru. Ya, jadi ini suatu nama yang mungkin dianggap sebagai nama yang mengejutkan. Nah, kemudian kata sejarah nasional Indonesia yang dianggap sebagai konsep pelabelan atau penamaan itu juga termasuk baru karena kata nasional yaitu merupakan kata yang muncul pada awal abad ke-20 ketika Budi Utomo dianggap sebagai perlawanan modern bangsa Indonesia, tentu saja sebagai satu nation, dan itu diperkuat oleh peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ini juga menyatakan suatu kebangsaan atau nasional dari bangsa yang ada di kepulauan. Nah, nama Indonesia muncul bersama-sama dengan nasional itu atau nasional itu, sehingga sebenarnya atau pada prinsipnya label sejarah nasional Indonesia ini lebih layak dipatenkan kepada sejarah yang menyangkut bangsa di kepulauan ini setelah abad ke-20. Nah, sebelum abad ke-20, tentu saja label sejarah nasional ini tidak cocok dan tidak relevan. Karena sebelum abad ke-20, ya, manusia yang tinggal di kepulauan ini merupakan kerajaan-kerajaan kecil, ya, merupakan daerah-daerah yang otonom, jadi bukan suatu kesatuan, karena biasanya kalau tidak ada kerajaan yang kuat, ya, seperti Majapahit misalnya sebagai pemersatu, maka biasanya muncul kerajaan-kerajaan kecil. Nah, yang hidup di kepulauan ini, ya, itu adalah masyarakat yang disebut sebagai Nusantara. Meskipun pada masa Majapahit Nusantara ini dipakai sebagai konsep untuk menyatakan, ya, pulau-pulau lain di luar Jawa. Jadi dulu ada penamaan Nusantara Perca, Nusantara Bali, ya, jadi Nusantara Borneo misalnya, ya. Jadi nama-nama ini sebenarnya merupakan nama-nama yang muncul pada masa Majapahit. Jadi Nusantara adalah masyarakat yang tinggal di kepulauan karena terletak di antara dua benua dan dua samudra. Jadi penamaan Nusantara ini lebih tepat karena bangsa atau masyarakat yang tinggal di kepulauan itu mereka mempunyai bahasa yang satu rumpun, yaitu bahasa Nusantara. Nah, kita tahu bahwa bahasa itu menunjukkan bangsa. Jadi karena bahasanya itulah maka kebangsaannya itu adalah kebangsaan Nusantara. Jadi bisa diusulkan bahwa sejarah kepulauan ini sebelum abad ke-20 adalah merupakan sejarah Nusantara.
Nah, tetapi kita kemudian di sini merasa aneh karena sejarah satu bangsa mempunyai nama yang atau label yang berbeda-beda. Nah, sehingga kemudian diputuskan untuk lebih mudahnya, yaitu dengan kesepakatan bahwa sejarah dari masyarakat atau bangsa yang kemudian terbentuk itulah yang dipakai sebagai nama yang resmi, yaitu Sejarah Nasional Indonesia, yaitu sejak abad ke-20, dan ini merupakan suatu generalisasi untuk mudahnya dalam memberikan nama sejarah itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.